Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keteguhan iman Abraham, keteguhan Abraham di dalam Tuhan disebut para elpidah. Yang pertama disebut para elpidah. Artinya apa? Dia tidak meletakkan pengharapannya pada apa yang dia harapkan, tetapi pada firman yang dia dengar bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Seringkali setiap kita punya harapan. Tahun ini harapan saya punya anak. Tahun ini harapan anak saya sekolah luar negeri. Tahun ini harapan usaha saya berkembang. Tahun ini saya punya rumah. Tahun ini saya punya mobil. Kita punya harapan. Tapi ketika tahun 2011 lewat, tidak ada anak, tidak ada mobil, tidak ada rumah. Bagaimana? Apakah kita tetap teguh dalam Kristus? Abraham, ketika Allah berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya yakin dia berharap ketika Allah berfirman, maka firmannya jadi. Berarti tahun depan dia pasti punya anak. Kenyataannya, tahun ke-24 baru Sarah hamil. Dari tahun pertama Allah berjanji, tahun ke-24 baru Sarah hamil. Saudaraku, kenapa hal itu terjadi? Karena Abraham tidak meletakkan harapannya pada harapannya sendiri. Sekalipun apa yang Tuhan janjikan sudah lewat dari harapannya, tapi Abraham terus berharap. Oke, tahun 2011 belum dijawab. Aku percaya tahun 2012. Tahun 2012 belum dijawab. Aku percaya tahun 2013. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki iman seperti itu, kita tidak meletakkan harapan kita pada targetnya kita, tetapi kita letakkan harapan kita pada janji Allah, bahwa janji Allah iya dan amin. Alkitab katakan tidak ada satupun janji Allah kepada Israel yang tidak digenapi. Kalau kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup membuat janji dan sanggup melaksanakan janjinya, sekalipun sekarang janjinya belum digenapi, aku tetap percaya. Itu namanya iman yang disebut para elpidah. Iman yang teguh dalam Kristus yang disebut para elpidah. Iman yang kedua, iman yang teguh yang dimiliki oleh Abraham yang disebut katanoeo. Katanoeo artinya adalah Abraham tidak meletakkan pikirannya. Abraham tidak meletakkan hatinya. Abraham tidak meletakkan pengetahuannya pada keadaannya secara lahiriah. Sebab kalau dia meletakkan pikirannya, hatinya, pengetahuannya pada keadaannya secara lahiriah, keadaan Abraham dikatakan sudah tidak berdaya atau nekroo. Keadaan Sarah sudah nekrosis, artinya rahimnya sudah mati, bukan kering. Rahimnya sudah mati. Kalau dia meletakkan pengetahuannya pada keadaan Sarah yang rahimnya sudah mati, tidak mungkin lagi lahir seorang anak, apalagi memiliki bangsa yang besar. Kalau dia meletakkan pikiran pengetahuannya pada keadaan yang sudah kakek-kakek 99 tahun, mana mungkin lagi bisa bersetubuh dengan seorang nenek umur 89 tahun. Kalau kita meletakkan pada keadaan kita, saudaraku, sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi Abraham memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia tidak meletakkan pada keadaannya, sebab dia tahu kalau dia lihat keadaannya, dia menjadi lemah. Kalau kita lihat pada keadaan kita, kalau kita lihat pada sesuatu yang kelihatan, dunia ini, masalah yang kita lihat, kita akan menjadi lemah, kita gak bisa teguh dalam Kristus. Tapi kalau kita melihat pada janji Allah, kalau kita melihat siapa Allah yang kita sembah, dia Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Jangankan kasih anak, jangankan memulihkan usaha kita, jangankan memulihkan rumah tangga kita, membangkitkan orang mati, Allah sanggup. Bahkan yang tidak ada, Allah sanggup mengadakannya. Kalau kita arahkan mata kita, penglihatan kita pada firman Tuhan, pada Allah yang kita percayai, maka iman kita tetap teguh. Kita harus memiliki iman katanoeo, baru kita tetap teguh dalam Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, Abraham memiliki tingkat iman yang ketiga yang disebut asteneo. Asteneo dalam bahasa Inggrisnya adalah unshakable. Abraham memiliki iman yang dikatakan asteneo atau unshakable. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tidak ragu-ragu, iman yang kuat.
Sekalipun tidak ada alasan Abraham untuk berharap. Usianya sudah 99 tahun. Sarah sudah 89 tahun. Namun Abraham tetap berharap bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Dan bagaimana akhirnya? Terbukti Alkitab mencatat. Di usianya yang sudah tua, Ishak lahir dari rahim seorang nenek namanya Sarah.